Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat datang dalam program Kebenaran yang Memerdekakan. The Truth Shall Make You Free. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bisa mendapatkan kekuatan. Dalam kitab Yesaya dijelaskan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, kita bayangkan tentang seekor burung Raja Wali yang begitu kuat, sehingga apapun tantangan badai yang dihadapinya, dia lebih kuat karena badai itu. Dia masuk ke dalam badai dan dia menguasai, berselancar di dalam badai. Demikian orang yang takut akan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Orang yang mencari-cari Tuhan sepanjang hari akan mendapat kekuatan baru, sehingga ia akan menjadi seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Mungkin kita capek, mungkin kita lelah dengan segala kondisi yang terjadi pada saat ini. Apakah itu lelah secara fisik ataupun lelah secara psikis atau mental? Nah, di sini kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita memerlukan favor, kemurahan, kekuatan dari Tuhan, sehingga dalam situasi-situasi yang melelahkan pun kita dapat seperti Raja Wali yang kuat menghadapi semuanya itu. Selanjutnya dalam kitab Yesaya juga disebutkan bahwa dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Artinya apa? Ketika masalah datang dan kita menjadi panik, gelisah, tidak tenang, justru di saat-saat itu kita tidak akan memperoleh kekuatan untuk menghadapi persoalan yang datang. Sehingga firman Tuhan dalam kitab Yesaya mengatakan, dalam tinggal tenang di situ terletak kekuatanmu. Amin. Tapi mungkin ada yang berkata, gimana kita mau tenang? Bagaimana kita mau damai dalam menjalani hidup kalau pekerjaan yang kita kerjakan saat-saat ini mengalami begitu banyak hambatan, tantangan, kompetisi berat, harga-harga juga lagi berkompetisi dengan sangat-sangat berat. Nah, sehubungan dengan itu kita lihat satu hal yang pasti, firman Tuhan sudah menasihati kita untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ketika damai kita hilang melihat situasi yang berat, keadaan yang sulit, damai sejahtera kita mungkin terganggu atau mungkin hilang. Nah, kita ingat firman Tuhan itu dengan sangat jelas mengatakan bahwa damai sejahteramu ada bukan karena hebat dan gagahmu, tetapi apapun yang kamu kerjakan, Tuhanlah yang melakukannya bagi kamu. Amin. Jadi di kitab Yesaya 26 itu dijelaskan dengan sangat clear bahwa Tuhan, Engkaulah yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Kenapa bisa begitu? Karena segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi Injil adalah kabar baik. Mungkin ini situasi yang sulit bagi setiap orang yang saat ini bekerja begitu. Tetapi ketika kita membaca firman, kita dikuatkan karena segala sesuatu yang kita kerjakan,
Tuhanlah yang melakukannya bagi kami. Selanjutnya, firman mengatakan, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Apakah ada sesuatu hal yang terlalu sulit buat aku? Demikian firman Tuhan. Nah, kita anak-anak Tuhan itu seperti Bapa, like father, like son. Kalau Bapa kita yang di surga begitu kuat, tidak ada sesuatu yang terlalu sulit bagi Dia. Demikian juga kita anak-anaknya. Karena spirit itu, kekuatan itu sudah diberikan kepada kita. Kenapa? Karena hidup yang aku hidupi sekarang di dalam daging, bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Karena Kristus yang hidup di dalam aku, maka is there anything too hard for me? Apakah ada sesuatu yang terlalu sulit buatku? Tentu tidak. Perlu kita mengimani firman Tuhan yang sangat menguatkan seperti ini. Karena menjalani hidup tanpa firman Tuhan akan terasa sangat berat, khususnya di masa-masa sekarang ini. Oleh karena itu, jangan larut skeptis, pesimis, khawatir, putus asa dengan fakta yang di depan mata. Tapi berpeganglah kepada iman dan berharaplah kepada Tuhan. Karena kita harus hidup oleh iman, bukan oleh yang kelihatan. 2 Korintus 5 ayat 7. For we live by faith, not by sight. Hidup oleh iman, bukan oleh yang kelihatan. Karena kehidupan kita akan sesuai dengan arah berpikir kita. Kita percaya kebaikan kemurahan Tuhan, kita berpikir berpengharapan kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan naik sesuai dengan rancangan Tuhan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan buat kita. Sebaliknya, ketika kita pesimis, ketika kita khawatir, apalagi sampai putus asa, maka hidup kita pun akan mengarah kepada kekhawatiran, turun menjadi susah. Karena apa yang kita pikirkan itu mengantarkan realita kehidupan sesuai dengan arah berpikir kita. Jadi jangan berpikir, berkata-kata sesuai dengan kesulitan yang mungkin saat ini kita hadapi, tetapi berpikirlah, percayalah, perkatakanlah firman-firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Karena Kristus datang untuk memberikan kepada kita hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan mau kita hidup baik. Tuhan adalah Bapa kita yang di surga itu. Seperti kalau kita seorang bapa sayang kepada anaknya, anak-anak kita, apalagi Tuhan kepada kita. Dia bahkan terlebih sayang kepada kita, lebih daripada kita menyayangi anak-anak kita sendiri. Oleh karena itu, apapun situasi dan kondisi yang mungkin saudara hadapi sekarang ini, tetaplah berpengharapan, percayalah kepada Tuhan, dan senantiasa perkatakan janji-janji Tuhan. Perkatakan semua hal baik yang sudah disebutkan dalam firman Tuhan, supaya hidup kita semua terangkat naik sesuai dengan rancangan damai sejahtera yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Tuhan berkati.